Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi barengan sama salah satu teman aku. Dia lumayan udah agak lama nih kenalnya nih. Ya itu ada Eka. Oke nih, Mbak Eka ini tuh jauh banget loh dari Cilengsi. Dia itu kesini buat ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama kita. Iya betul sekali. Kita tanya-tanya. Kita mau ngebahas tentang apa ya? Enaknya apa ya? Kayaknya kita ngebahas masalah hijrah. Oh, ya. iya. Berhubung Mbak Eka ini baru habis jadi pengantin baru. Oh, ya. Kita Masya coba Allah. tanya-tanya terkait tentang hijrah. Oke. Siap. Pertama, aku mau tanya nih Mbak Eka, aku mau langsung betul. aja soalnya aku penasaran banget Boleh, nih. boleh, apa tuh? Berhubung aku sendiri juga belum hijrah, Mm-mm. masih maju mundur Oh, tapi insya Allah semoga bisa segera istiqomah nih. Amin ya rabbal alamin. Pertama nih Mbak Eka, Mm-mm. apa sih yang paling banget sering dirasain kendala nih dalam melakukan hijrah? Maksudnya kayak ujian-ujiannya tuh apa sih yang terberat dalam melakukan hijrah? Gitu. Oke, siap. Saya langsung jawab ya. Langsung, aku penasaran banget soalnya. Oke, sebelumnya saya mau bercerita terlebih dahulu nih Mas Endus. Dulu kan sebelum saya kerja di Lazisna itu kan kerjanya di pabrik ya. Tapi alhamdulillah kalau dulu itu walaupun di pabrik masih adminnya keuangan. Masih di keuangan. Nah, tapi ya gitu. Kalau untuk pakaian tahu sendiri kan di pabrik kayak gimana gitu. Iya. Nah, ya lumayan sih maksudnya pro dan kontra juga untuk masalah hijrah ini, masalah pakaian yang kata orang kalau pakai gamis terus jilbabnya pakai itu dibilang emak-emak gitu kan. Oh ya. gitu, Iya gitu. Iya betul. Kalau misal ketemu pasti ditanyain mau tausiah di mana Bu, Oh, Mbak gitu. gitu. Terus ada lagi nih masih banyak sebenarnya yang maksudnya pro kontranya gitu kan. Karena dulu kita kan masih imannya masih itulah ya, maksudnya sholat masih kayak maghrib terus besoknya enggak gitu kan, Masih kayak bolong-bolong gitu. berarti Masih ya? bolong-bolong gitu. Dan alhamdulillahnya saya masuk Lazisna nih, masya Allah luar biasa. Luar biasa banget. Kebetulan saya ditawarin masuk Lazisna. Sebenarnya dari awal itu kan saya nggak ngerti. Berarti Lazisna waktu apa masih gitu. di pabrik itu belum istiqomah tuh ya? Belum, padahal Gitu. udah lumayan. Tapi kalau untuk pakaian kayak masih pakai levis, pakai jilbab yang motif-motif, Iya, iya. yang diangkat digini pokoknya masih gitu Masih lah. model-model. Dan alhamdulillahnya ditawarin masuk Lazisna. Heeh. Dan karena semua karyawan Ibnu Sina itu harus pakai syar'i dan pakai baju gamis, mulailah tuh membeli pakaian Oke. gamis. Dan untuk levis langsung dikasihin ke Iya, orang. memang sebenarnya tips juga ya gitu. Heeh. Pertama banget tuh kalau kita mau hijrah itu sebenarnya harus dapat dukungan dari Dukungan lingkungan ya. dari lingkungan. Kalau kita belum dapat dukungan dari lingkungan, kadang-kadang kitanya juga masih yang ragu Susah. gitu kan. Sebenarnya Ragu. kita tetap harus istiqomah, Iya, cuma kadang-kadang betul. masih suka ditanya, masih suka dicengin ya. Iya, apalagi banyak teman-teman tuh yang nge-DM di Instagram, di Facebook bilangin so alim lah, so banyak lah ya gitu. Iya. Apaan sih Kak, udahlah nggak usah pakai kayak gitu, so alim banget kayak gini. Padahal masih suka ngomongin orang atau apa gitu. Tapi alhamdulillahnya dari keluarga saya, maksudnya di kampung itu mereka nggak mempermasalahkan masalah kayak pakaian. Kayak kan aku pakai cadar itu kan dari 2017. Oh, berarti belum lama ya? Dulu 2017 aku pakai cadar karena apa waktu itu pernah nih cerita juga nih ya. Iya, Waktu itu pernah kan udah sering ikut kajian tuh. Pas di kajian tuh sering kan masih banyak walaupun kita udah pakai syar'i, tapi kan namanya juga cowok ya. Iya. Maksudnya ya dibilang nakal ya gimana ya, Gimana hampir tuh? mayoritas kan Oh, cowok-cowok gitu. tuh kalau ketemu sama itu cewek kayak gitu. Iya gitu kan, pokoknya Iya. begitu lah. Nah alhamdulillah waktu itu saya dapat pernah ikut kajian juga. Salah satu teman saya dia pakai cadar udah lama banget, dan saya sharing ke dia apa sih tujuan pakai cadar atau apa sih gitu kan, hijrah dari maksudnya pakai cadar atau hijrah semuanya gitu kan. Alhamdulillah dari situ saya dapat masukan kalau
sebenarnya pakai cadar itu dari niat kita dulu ya, Iya, maksudnya betul. niat kita itu apa, niat kita itu mau apa sih pakai cadar atau pakai syari itu mau Iya, apa benar. gitu. Nah karena waktu itu saya mikirnya karena pernah setiap kajian, setiap kemana-mana tuh selalu diingetin sama cowok-cowok kayak cewek gini kan risih juga karena kan kita Cowok-cowok udah nih, gimana nih? udah pakai cadar kita masih digituin gitu Iya. kan. Terus sama saya bilang coba pakai cadar aja gitu kan, karena kan kita menutup maksudnya biar mata laki-laki Iya, gitu betul. kan, karena laki-laki itu kan ngeliat dari ujung kepala sampai ujung Iya. kaki gitu. Nah alhamdulillahnya saya mulai itu memakai cadar dan alhamdulillah maksudnya cowok-cowok juga mungkin karena takut kali ya sama orang Iya. bercadar kali ya, jadi alhamdulillah sampai kesini enggak terlalu. Nah satu lagi nih masalah hijrah yang benar-benar kayak membuat aku waktu itu pernah sempat down juga, karena dari bukan keluarga kandung sih sebenarnya, dari kayak maksudnya paman kayak gitu. Dia bilang kayak gini sampai ngechat saya, Dek gitu kan, kamu ngapain pakai cadar gitu, nanti dibilang teroris. Langsung dong maksudnya. Terus dibilangin juga nanti kayak maksudnya dikirain ikut apa gitu kan, gitu. kayak ikut ngaji-ngaji kayak gitu. Udah gitu pas aku pakai cadar itu Mbak Sundus, itu pas ada bom yang itu loh. Oh gitu. Nah pernah juga waktu itu sempat mau ngelepas karena sempat dibilangnya sama teman gini, Kak jangan pakai cadar di angkot nanti kamu dijorokin gitu. karena dikiranya teroris gitu. Dan alhamdulillah karena saya niatnya pengen, maksudnya bukan niatnya macam-macam ya, saya pakai itu alhamdulillah. Nah, sempat pernah ketemu sama salah satu kita stop di salah satu perusahaan, terus ada sapam, dia ngeliat dari atas kepala sampai ujung kaki, kayak maksudnya curiga gitu. Terus langsung lah saya bilang, maaf Pak kita bukan teroris gitu sampai gitu, karena ya gimana ya rawan juga gitu. Nah kalau untuk pakaian sendiri nyaman sih, maksudnya pakai pakaian baju yang kayak besar-besar, kayak jilbab yang besar-besar, karena gimana ya, maksudnya kalau kita ngatakan kita ngeri juga takut, walaupun maksudnya kan kadang sekarang itu banyak baju modis kayak gitu kan ya, kayak baju maksudnya jilbab dinaik turunin kayak gitu kan, tapi kan itu biaya juga Mbak Sundus buat saya. Jadi dengan kayak gini cuma pakai jarum pentul udah gitu kan. Jadi memang yang pertama itu untuk hijrah itu kuncinya adalah niat dan lillahi ta'ala. Semua tuh harus karena Allah, jangan karena siapa-siapa. Iya betul. Jangan juga next mungkin untuk karena Mbak Eka nggak semenjak pakai cadar jadi nggak digodain lagi nih sama laki-laki gitu. Ini laki-lakinya juga bukan semua laki-laki loh ya, hanya beberapa laki gitu. Yang pastinya dia melihat wanita itu tuh seperti bunga gitu. Betul. Makanya salah satu kelebihannya itu adalah memang kita memakai cadar itu untuk sebenarnya untuk melindungi diri kita sendiri dan maksudnya melindungi mata laki-laki jahat. Iya. Dan untuk orang-orang yang suka menganggap wanita bercadar itu adalah teroris atau orang-orang yang jahat gitu kan. Mungkin sebenarnya memang cadar itu kan masih sesuatu yang tabu ya di Indonesia gitu kan. Tapi karena kan meskipun Islam di Indonesia itu adalah mayoritas, cuman kebanyakan orang juga masih menganggap cadar itu adalah sesuatu yang serem gitu. Bahkan ada yang suka diledekin ninja bukan? Pasti bener, pasti sering banget ada yang diledekin pakai cadar itu tentang ada ninja atau kalau orang dewasa menganggapnya ini teroris atau orang jahat. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Tapi dalam masa kayak gini tuh ada keuntungannya juga Mbak Sundus. Jadi kan sekarang kan banyak yang pakai cadar, cadar apa? Masker. Kalau masker kan itu kita ketutup ya, jadi kan mengap. Alhamdulillah dengan pakai cadar, udaranya keluar gitu tanpa kita menutup. Mungkin waktu itu orang-orang yang menganggap orang bercadar itu serem, sekarang mereka semua akhirnya pada tertutup juga. Karena itulah jawaban. Itu jawaban dari Allah gitu sebenarnya. Untuk kalian yang suka menganggap wanita-wanita bercadar itu adalah teroris, sekarang kalian apa? Jadi jangan pernah ingat ya, kita tuh jangan pernah mengejudge orang dari covernya aja. Betul. Jadi kalau dia berubah mungkin karena itu berubahnya karena Allah dan dapat dukungan dari lingkungan, itu pasti lebih baik lagi gitu. Tapi ya itu dukungan dari keluarga itu nomor satu. Karena kalau misal keluarga kita udah kayak
ragu, udahlah, jangan, pasti kita rada-rada down gitu juga. Tapi kalau misalnya keluarga kita selagi itu baik, selagi itu bermanfaat buat kamu, kenapa enggak gitu. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya keluarga saya bukan dari keluarga yang ahli Quran atau maksudnya orang yang alim atau apa. Ya insya Allah dari Mbak Eka mulai sekarang keluarganya baik keluarganya Mbak Eka selanjutnya dengan keluarga barunya insya Allah bisa istiqomah. Dan alhamdulillah ini udah 2 tahun pulang kampung pakai cadar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Enggak Benar ada. banget tuh teman-teman. Jadi sekarang tuh Mbak Eka merasa banyak teman semenjak adanya corona. Banyak temannya pakai cadar juga. Masker ya. Jadi pada ketutup semua gitu kan. Akhirnya kalian merasakan kan keuntungan dan sebenarnya kelebihannya memakai cadar itu. Apa sih gunanya bercadar itu? Ya itu salah satunya gitu kan. Akhirnya Allah memberi jawabannya sendiri. Kalian sekarang udah tahu sendiri gitu kan. Oke nih Mbak Eka, ini kan terkait hijrah, terkait berpakaian. Mungkin itu kan yang memang sebenarnya untuk hijrah itu yang awal dilihat itu adalah fisik gitu. Tampilannya gitu kan, stylishnya gitu kan. Tapi kan itu juga belum bisa dilihat dari cover hati gitu kan, hatinya bagaimana gitu. Lalu untuk hijrah selanjutnya nih, rencana Mbak Eka gitu kan, mungkin itu kan kendala dan cobaan-cobaan setelah mencoba untuk istiqomah dalam bercadar nih, untuk berpakaian yang lebih baik gitu. Kalau dalam hati gitu, pasti ada goyang-goyangnya dong gitu kan. Biasanya melakukan hal ini karena sudah menganggap dirinya hijrah jadi tidak melakukan. Iya betul. Itu karena malu sama Allah gitu. Itu gimana? Nah sebenarnya apa ya, kalau misal dengan kita pakaian syar'i aja kita kadang malu sama jilbab kita. Dengan kita berjilbab aja kita malu sama jilbab kita. Kayak misal kita gini, kita mau mau melakukan sesuatu yang salah, itu tuh sebenarnya nggak baik buat kita dan Allah tuh sangat marah. Kalau bisa pas kita mau ngelakuin karena kita pakai jilbab, kadang kita mikir malu ya, kita kan udah pakai jilbab masih melakukan hal itu. Berarti di reminder sama jilbabnya sendiri ya. Sekali. Jadi kayak maksudnya ada bukan kayak itu ya, apa sih tuntutan gitu ya, tapi kayak reminder juga kalau misalnya kita mau ngelakuin, mau kayak contoh mau maling atau apa gitu kan, mau ngambil aja pasti kita malu dong sama jilbab gitu kan. Masa kita udah pakai jilbab masih melakukan itu. Ya berarti memang yang pertama itu kita lihat tuh dari kita coba untuk merubah diri dari cover kita dulu gitu. Siapa tahu dari berjilbabnya, dari berpakaian tertutupnya itu akan nge-reminder diri kita sendiri bahwa kita sudah harus istiqomah gitu. Betul. Banyak sebenarnya tentang hijrah yang kalau diceritain di sini kayaknya nggak bakalan betul ya, karena ya berarti mungkin nanti kita akan ada part 2-nya. Karena hijrah itu juga tergantung dari lingkungan kita juga. Maksudnya kalau misalnya lingkungan kita baik dan kalau misalnya selagi itu maksudnya masih baik buat kita, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misal yang hijrahnya itu nggak baik, malah membuat kita kayak tertekan atau merasa kayak maksudnya ini nih saya hijrah karena cowok, karena siapa, ya jangan dilaksanakan. Karena sesuatu yang dilakukan dengan paksaan itu nggak bakalan baik nantinya. Ya betul banget teman-teman. Jadi untungnya nih ya Mbak Eka tuh melakukan hijrah dan mendapatkan langsung dukungan dari lingkungannya. Ya kan, dari tempat kerjanya, dari lingkungan sekitarnya gitu kan, dia sudah mendapatkan dukungan gitu. Jadi insya Allah sih harus makin istiqomah. Amin. Doakan saya juga teman-teman biar bisa seperti Mbak Eka. Pingin gitu berhijrah gitu biar lebih baik lagi gitu. Mereminder diri sendiri juga gitu. Insya Allah sih sebenarnya doain aja ya teman-teman, minta doanya gitu. Tapi hijrah jangan merasa kayak so alim, dia bener apa gitu ya. Karena bukan apa-apa gitu ya. Orang yang maksudnya saya sih nggak ngomongin saya orang lain, saya pribadi gitu. Dengan saya memakai jilbab syar'i, cadar, belum tentu diri saya baik gitu kan. Tapi balik lagi, kalau misal kita di lingkungan yang baik, kayak teman-teman yang baik, komunitas yang baik, dan alhamdulillah sekarang sudah punya suami yang baik yang mendukung. Alhamdulillah. Saya jadi malu punya suami yang mendukung saya untuk beristiqomah. Insya Allah pasti Allah kasih jalan. Ya gimana ya, hijrah itu nggak mudah sebenarnya. Benar. Kayak maksudnya benar kata orang, kita hijrah mudah sih, maksudnya pindah gitu, cuma pindah dari kita yang nggak pakai jilbab terus pakai jilbab. Tapi untuk mempertahankan itu nggak segampang yang kita pikirkan, karena
dengan kayak misal lingkungan aja. Yang satu kayak misal ibarat kata yang kiri setan, yang kanan Iya. gitu kan. Yang satunya ayo kita jalan-jalan tapi nggak boleh ini. Terus nanti kan kita keikut juga, tapi didasarkan juga dengan niat kita, dengan hati kita yang ikhlas. Hijrah itu karena siapa? Kalau memang benar-benar karena Allah, insya Allah Allah kasih jalan. Betul banget teman-teman. Jadi benar-benar kita harus melakukan segala sesuatu hal itu semua karena Allah dan Ilahi Ta'ala gitu. Oke teman-teman, nanti kita akan sambung lagi untuk mungkin akan ada part keduanya kalau mereka main kesini lagi gitu kan. Jadi kita akan melakukan sharing-sharing selanjutnya lagi dengan sharing selanjutnya mau tema apa nih Mbak Sindus? Ya mungkin nanti kita pikirkan lagi dan sesuai request teman-teman, kalau ada yang mau nanya-nanya atau ada sesuatu yang ingin dibahas. Ini kita menjelaskan dan cerita tentang pengalaman hidup diri kita masing-masing nih gitu kan. Gak mau ngomongin orang lain. Jadi kalau ada yang baiknya bisa diambil dan kalau nggak baiknya ya dibuang aja. Kalau misal ada kata-kata yang salah atau apaan sih itu kayaknya nggak benar, mohon maaf karena saya juga masih belajar dan kesempurnaan itu hanya milik Allah dan ya begitulah, namanya juga manusia ya, manusia kita melakukan dengan kita melakukan kebaikan tetap aja salah di mata orang yang nggak suka sama kita. Dan satu lagi, jangan pernah dengerin kata orang. Jadi kalau misal ada orang yang kayak udahlah gini apaan sih, kalau lihat hati kita udah yakin nih, udah kayak ya udah, kalau misal kalian mau ngejauh, teman-teman mau jauh dengan saya kayak gini, ya udah nggak masalah, tuh nanti diganti sama Allah teman-teman yang lebih baik lagi. Ya betul banget tuh. Pokoknya selalu doain kita di sini dan kita juga akan selalu mencoba untuk memperbaiki diri gitu kan. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kita nggak akan kapan lagi. Iya, karena kan kita umur nggak ada yang tahu gitu. Jadi kita tetap harus segera istiqomah ya teman-teman untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi dan semuanya niatnya karena Allah. Jangan karena siapa-siapa lagi. Jangan karena siapa-siapa. Betul banget. Jangan karena cowok. Gitu. Tapi kalau misalkan memang ada laki-laki yang memberitahu kita untuk supaya kita lebih baik lagi, ya mungkin perantaranya melalui mereka gitu. Dan kita tetap harus niatkan karena Allah gitu. Oke, untuk selanjutnya kita kan akan mengadakan podcast selanjutnya nih gitu kan. Untuk tema-tema selanjutnya, dan buat teman-teman jangan lupa sedekah itu jalan yang baik untuk membuka segala pintu rezeki. Iya, apalagi rezekinya. Dengan kita bersedekah, insya Allah rezekinya akan mengalir terus. Dan bersedekah itu nggak mesti kaya Mbak Sundus. Sedekah itu walaupun kita sempit, kalau dengan bersedekah, insya Allah akan Allah ganti dengan 10 kali lipat. Ya, betul. Jangan lupa kita harus selalu bersedekah karena itu yang akan membersihkan diri kita dari segala. Kemana bersedekahnya kalau boleh tahu? Kita lebih baik bersedekahnya ke Lajisna aja. Karena di Lajisna itu bersedekah sudah sesuai dengan syariat insya Allah, dan kita akan menyalurkan ke teman-teman kita yang pastinya lebih membutuhkan gitu. Kita akan pilih dan seleksi. Oke teman-teman, untuk selanjutnya nanti kalau ingin bersedekah ke Lajisna aja. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata kesalahan mohon dimaafkan.